Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Jadi untuk tata rias pengantin Solo memang pada saat kita sebelum merias seseorang di make up apapun ya Bu, ya pada saat kita merias itu memang kita harus membuat suatu desain ya. Ini untuk pengantin Solo, di mana pengantin Solo di sini untuk yang berada di depan ini gambar pertama ini adalah pengantin Solo tanpa paes ya, tanpa paes. Kemudian yang di sebelah sini dia modifikasi, sudah modifikasi tanpa paes. Kemudian yang ini dengan paes tapi dia berhijab, ya, dia berhijab. Ini pakai hijab Bu, pakai hijab warna kulit di sini. Bagian atas ini ditutup dengan kain hijab tile, tile yang berwarna hitam. Dalamnya itu tetap harus disasak. Kalau pengantinnya tidak mau disasak, sekarang itu banyak yang namanya subal atau istilahnya kalau kita beli di tempat kosmetik itu ada namanya tikus-tikusan. Tikus-tikusan itu dipasang di sini untuk supaya ini ada yang namanya sunggar. Kemudian ini dasar tata rias wajah pengantin. Sama pada saat kita merias wajah itu sama ya, pasti menonjolkan kelebihan pada wajah, menutupi kekurangan, kemudian membuat wajah tampak lebih cantik, segar dan bersinar, dan juga tidak membuat kesan wajah seperti memakai topeng. Kalau make up tradisional itu pasti kita melihat, oh ya pengantinnya kayak pakai topeng ya, kenapa? Karena foundation yang kita aplikasikan pasti ngangkat warna dari kulit seseorang itu bisa 2-3. Sehingga kesan pengantin itu seperti memakai topeng. Kemudian untuk look mata, kalau tradisional kita itu menggunakan yang namanya sudut mata itu namanya kerung mata. Ya, kerung mata itu di mana kita lipatan mata ini loh, kalau kita buka mata seseorang itu pasti kan ada lipatan mata. Ya, itu kerung mata cenderung ke warna yang gelap. Begitu, itu untuk tradisional. Tapi sekarang yang berkembang seperti apa? Sekarang look seperti ini itu yang sedang berkembang. Yang sedang berkembang itu dia lebih ke make up yang satu ton warna. Dia warna hangat. Nanti ada di sini ada materi terkait dengan warna dingin dan warna hangat. Kita memainkan yang namanya highlighter, memainkan yang namanya bedak. Langkahnya seperti apa? Langkahnya sama persis pada saat kita merias wajah. Bedanya complexion untuk pengantin itu adalah pada saat kita sterilisasi dan kesiapan pribadi seseorang pada saat sebelum merias itu memang kita harus cuci tangan dulu, dibersihkan. Kalau tidak ada air kita pakai hand sanitizer, kita bersihkan tangan. Kemudian make up-nya itu memang supaya foundation itu lebih masuk itu adalah kita aplikasikan dengan tangan. Di harmoni warna itu ada 2 bagian. Ada warna dingin, ada warna hangat. Kita mau membuat nuansa itu apa? Sekarang yang lagi tren itu adalah warna-warna hangat. Ton warna hangat itu sangat diminati customer. Semua usia. Dulu warna hangat kita gunakan untuk usia 40 tahun ke atas. Untuk make up tua, make up geriatri. Sekarang ton warna hangat ini digunakan oleh semua kalangan. Dari anak muda aja, Mbak, aku mau make up ala Korea. Warnanya yang diambil apa? Pasti coklat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermake up, mengidentifikasi bentuk wajah. Bentuk wajah itu ada berbagai macam. Mungkin yang gelombang 1 sudah dapat, ada bentuk wajah bulat, ada 6 bentuk wajah. Ya,
Ada bulat, persegi, segitiga, oval, buah per, segitiga terbalik. Itu yang sering kita temui di customer kita gitu. Kemudian mengidentifikasi jenis kulit. Jenis kulit ada normal, kering, berminyak, dan juga kombinasi. Ya. Kemudian mengenali warna kulit. Warna kulit ada kuning lansat, ada sawo matang, dan juga ada kuning. Kemudian kita harus menentukan jenis pelembab, alas bedak, menentukan warna bedak, dan harmoni warna tadi. Harmoni warna untuk main kelopak mata. Pilihan pelembab yang berbahan dasar air, ini jika wajah Anda itu berminyak. Jadi dia bentuknya itu lebih ke, bisa kita gunakan yang sekarang banyak di pasaran itu bentuknya gel. Ya, bentuk gel. Kalau dulu gel belum ada, itu kita menggunakan yang bentuknya liquid. Liquid jadi kandungan airnya lebih banyak. Ini jika wajahnya dia mengandung oil, jika wajahnya itu kering, dia bentuknya krim. Pelembabnya harus mengandung sunscreen karena pengantin kita ya kalau di dalam ruangan, kalau yang outdoor begitu, atau misalnya siswa kita harus mengeluarkan yang namanya karnaval. Karnaval itu kan di jalan. Ya, itu kena sinar matahari pasti kita harus gunakan yang namanya sunscreen. Ini untuk rias sehari-hari kita bisa sesuaikan dengan tone warna kulit. Kalau untuk pengantin foundation itu upayakan naik 1 tingkat sampai 2 tingkat atasnya warna itu. Yang lagi tren itu yang simple-simple seperti ini, Bu. Karena saya sempat dengar ya, nggak mau yang make up ini yang lama, make up pakem-pakem tidak mau, mintanya yang make up modern begitu. Yang sekarang modern itu sebenarnya lebih simple, lebih gampang. Jadi tetap ya, ini posisi wajah kondisi bersih, kemudian kita aplikasikan foundation, kemudian kita kasih tint atau foundation yang terang. Di bawah mata, kemudian hidung, daerah cuping bibir, kemudian dagu. Setelah itu kita aplikasikan dengan bedak, aplikasikan blush on. Tata tertib merias kalau kita uji kompetensi, ya itu memang bukan blush on dulu yang diaplikasikan, tapi mata diselesaikan, turun ke pipi, turun ke bibir. Itu untuk uji kompetensi. Tapi sekarang yang berkembang di sosial media, yang berkembang di pasaran itu, perias-perias itu masangnya blush on dulu sebelum merias mata. Kenapa? Pengantinku supaya tidak kelihatan pucat. Jawabannya begitu. Perias-perias itu. Ya, boleh silahkan kalau Anda mau mengikuti, misalnya sekarang yang tren adalah pipi dulu, kemudian baru membuat perona mata. Jadi untuk menggambar alis itu harus sesuai dengan bentuk wajah masing-masing juga. Nah, nih membentuk alis dibuat 3 titik dulu. Nah, jadi titik pertama ditarik dari cuping hidung menuju sudut luar mata. Itu untuk apa? Untuk ujung alisnya. Nah, jadi ujung alisnya ditarik dari cuping hidung ke luar sudut mata, itu jadikan 1 titik, titik 1 sebagai ujung alis. Nah, ditarik dari cuping hidung ke ujung mata. Terus titik yang kedua itu sebagai tinggi alisnya. Nah, tinggi alisnya itu puncak alis yang paling tinggi. Nah, itu diukur dari, cara mengukurnya itu kita melihat ke arah depan, lihat kaca gitu ya, kita lihat ke kaca, terus bagian luar bola mata. Nah, bola mata bagian luar. Ini hitam-hitamnya itu loh. Nah, kan hitam-hitam, nah itu bagian luarnya itu ditarik lurus, garis lurus itu sebagai puncak alis.
Nah, jadi tinggi alisnya itu, letaknya di sini gitu. Terus sebagai untuk pangkal alisnya ditarik lurus dari cuping hidung ke dalam mata, apa ini namanya? Pangkal mata. Nah, itu ditarik itu sebagai pangkal alis. Lalu dibuat bingkainya dulu. Jadi dibingkai dulu, terus diisi. Nah, ngisinya itu juga dari belakang dulu. Jadi semakin ke depan itu semakin membaur. Itu. Jangan sampai depannya kotak ya ibu-ibu ya. Kita alisnya harus membaur. Jadi kalau alis pengantin itu kan juga harus tegas ya. Tapi juga kalau sekarang kan banyak juga yang minta pengantin alis yang natural. Yang kayak ala-ala Korea gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita harus membuat sesuai dengan proporsinya. Untuk ukuran paes pengantin solo putri. Solo putri dan solo basahan itu berbeda warna paesnya. Solo putri warna paesnya itu hitam. Kalau solo basahan warna paesnya itu hijau, ya. Untuk mengukur paes, pertama kita beri satu titik tengah. Kita cari titik tengahnya. Mohon, Mbak. Titik tengah di antara tengah alis, antara alis kanan dan alis kiri, kita cari titik tengahnya, ya. Sudah ketemu titik tengah, kemudian kita tarik ke atas. Maaf, saya dari tengah sebentar ya, Bu. Untuk karena kita tidak ada kaca, jadi kita harus berada di depannya pengantin kita. Jadi beautician itu berada di depannya pengantin begini untuk melihat ukuran tengah. Jadi begini, ini untuk ukuran tengah. Satu titik di bagian tengah. Ya, sudah ada titik 1. Kemudian kita akan membuat gajahan. Gajahan itu adalah 4 jari. 4 jari itu 2 jari di sebelah kiri, kasih garis. 2 jari di sisi kanan, kasih garis. Kalau kasih garis jangan hanya tik, 1 titik tidak, tapi di gambar tebal. Karena ini di dalam rambut atau di hairline. Nanti pengantin saya nanti berhijab, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita aplikasi pidihnya sampai masuk. Hijabnya, tilenya kita pasang di sini. Ini yang hijab pakem. Kalau hijab modifikasi, misalnya hijabnya mau dirapikan pelontos saja boleh, ya. Ini untuk ukuran gajahan, 2 kanan 2 kiri. Kalau dijadikan 1 jadi 4. Setelah itu kita ngukur bagian pengapitnya. Pengapit itu 2 jari. 2 jari, ini pengapit. Kemudian kita ukur penitis. Penitis itu 2 jari setengah. Tadi saya belum nge-share ini ya. Nanti sudah di-share. Oke. Ini 2 jari setengah. Penitis itu 2 jari setengah. Sama seperti di PowerPoint tadi ya. Untuk penitis ini 2 jari setengah. Untuk godet, permisi Mbak. Untuk godet ini 2 jari dari daun telinga. 2 jari ke depannya. Kemudian 1 jempol dari ujung telinga. Daun telinga yang paling bawah yang ada antingnya itu 1 jempol. Godek itu bisa melebihi telinga ini boleh, Bu. Boleh, tapi tidak lebih dari 1 cm. Jadi godek ini, permisi Mbak. Ini kalau kita tarik garis lurus di sini nanti kan ada anting ya. Itu tidak melebihi 1 cm. Kemudian ketebalannya godek ini 1 jari. Jadi godek ini lebarnya berapa? Cuma 1 jari. Ya. Depan, permisi. Oke. Kita yang pertama adalah menggambar ini yang namanya gajahan. Gajahan apabila kita masih tahap belajar, itu upayakan kita memberi garis bantu. Ya.
pinjam lagi satu. Oke, ini kita beri garis bantu ke bawah. Kita kasih garis bantu ke bawah. Begini. Ya. Ini tingginya berapa jari? Tingginya itu adalah 3 jari dari antara alis. Ini naik ke atas, ini adalah 3 jari. Dahinya sempit, Bu. Kalau dahi sempit, kita gunakan ukuran proporsional. Ukuran proporsional itu dahi dibagi 3. Ya, bukan dahi dari pertumbuhan alis ke pertumbuhan rambut ini dibagi 2, tidak. Kalau paes itu, kalau dari alis ke pertumbuhan rambut ini dibagi 2, pasti wajah itu penuh dengan paes. Apalagi kalau kita nanti masang pidihnya overline. Ya. Jadi dahi ini dibagi 3 kalau ukuran yang proporsi. Tapi kalau ukuran tradisional, kita dahi ini adalah dibagi, ada 3 jari naik ke atas. Ini diberi titik. Kita beri titik. Kemudian tadi kita sudah 2 jari sisi kanan, kita beri garis bantu. 2 jari sebelah kiri, kita kasih garis bantu. Seperti ini, segitiga. Ya. Setelah itu kita membuat gajahan itu seperti telur bebek. Bentuknya seperti telur bebek. Jadi dia lebih membulat, tidak terlalu runcing. Nah, cara membuatnya kita gambar dari sini. Dari titik segitiga ini kita keluarkan berapa mili. Nanti kita samakan sisi kanan dan kirinya. Upayakan karena wajah ini sudah ada foundation, harus tangan ini harus pakai yang namanya bantalan bedah. Harus pakai ini supaya tangan kita itu tidak merusak foundation atau make up yang sudah ada. Jadi kita gambar di luar dari titik segitiga tadi ya. Satu sisi kanan, kemudian kita buat sisi sebelah kiri. Di luar garis segitiga tadi. Sudah gajahan. Gajahan selesai. Sebelum diisi, sebelum finishing itu harus kita lihat dari depan. Begini ya. Kita lihat apakah ini sudah simetris atau belum. Biasanya kalau ukuran segitiga kita ini lurus, pas, kita tarik 2 mili keluar, 2 mili keluar itu kanan kiri pasti sudah sama. Kecuali kalau dahi pengantin kita itu asimetris. Ya, biasanya kita kan ketemu customer yang tidak semuanya itu pasti kan sempurna. Ada bagian yang misalnya tidak sama atau asimetris begitu. Ya. Ini untuk gajahan bisa dipahami? Bisa. Dari gajahan kita akan membuat yang namanya penitis. Ini tadi pengapit berapa jari, Bu? 2. Oke. Pengapit 2 jari. 2 jari, Mbak. Tangan saya besar-besar, pengantinnya dahinya sempit begitu. Nah, itu kita gunakan ujung jari. Tapi, Mbak, pengantin saya wajahnya lebar sekali. Jari saya kecil-kecil, bagaimana? Kita gunakan tengah jari kita, tulang jari. Itu untuk ukuran tradisional. Ukuran proporsional kita tetap harus mengkombinasi antara tradisional dan proporsional. Nggak bisa langsung wajah ini langsung terserah aku, Mbak, ini mau saya bagi ke sini. Tidak. Tapi tetap ada ukuran tradisionalnya dengan jari, tapi nanti ukuran proporsinya disesuaikan dengan dahi masing-masing pengantin. Begitu ya. Ini adalah untuk daerah pengapit. Kita kerjakan, yang kedua itu adalah kita kerjakan penitis. Penitis berapa jari, Bu?
Ya, penitis 2,5. Permisi Mbak. 2,5 ini langsung kita bagi 2. Kita bagi 2, kita tarik garis lurus ke depan. Garis lurus ini kalau ditarik garis lurus ini untuk pengantin solo itu semua mengarah ke pangkal hidung. Kalau untuk pengantin Jogja itu mengarahnya ke tengah tulang hidung. Ya. Ini kita tarik garis bantu. Kemudian dari alis berapa jaraknya? Dari alis itu 1 jempol. Jadi paesnya tidak terlalu turun. Jadi wajahnya tidak paes saja, tapi memang sudah proporsi. Setelah itu kasih garis bantu segitiga tetap, ya. Setelah garis bantu segitiga baru kita gambar. Bentuknya penitis itu seperti ujungnya telur ayam. Jadi dia lebih runcing daripada gajahan. Ya. Ini untuk penitis. Penitis sudah selesai. Kemudian kita mengerjakan yang namanya pengapit. Pengapit tadi 2 jari. 2 jari langsung dibagi 2. Kemudian ditarik garis lurus ke pangkal hidung. Garis bantu begini. Kemudian antara gajahan ke penitis, ya. Ini letak pengapit itu berada di atas titik temu antara gajahan dengan penitis. Bukan dia di bawahnya ketemunya garis lurus antara gajahan dan penitis. Bisa dipahami? Saya ulang sekali lagi ya. Untuk pengapit, panjang pengapit ini dia letaknya di atas garis lurus antara ketemunya gajahan dengan penitis. Dia berada di atasnya begini, bukan dia lebih panjang, bukan. Kemudian ini sudah ada garis tengah. Kemudian kita bagi 2 lagi sisi kanan kiri. Kemudian kita kasih garis bantu titik-titik. Kita kasih garis bantu, kemudian kita gambar. Penitis ini bentuknya seperti apa? Seperti kuncupnya bunga kantil. Jadi dia tidak segitiga. Kuncupnya bunga kantil itu tumpul ya Bu ya. Jadi tidak runcing. Ini jadi di sini ada letnya, ada spasinya. Biasanya kalau pengantin tradisional itu dikerik ya sama periasnya dikerik, tapi kalau kita muslim cukup main disisir, dikuatkan dengan hairspray ataupun dengan gel rambut, sehingga rambut ini bisa terangkat semua. Kemudian ini nanti ditutupi dengan yang namanya tile untuk menutup rambut ya. Ini untuk pengapit, bisa dipahami pengapit. Kemudian kita membuat godek. Ya, membuat godek. Membuat godek tadi ukurannya kan sudah ya. Permisi Mbak. 2 jari dari daun telinga, ya. Kedepannya itu 2 jari daun telinga. 1 jempol dari ujung telinga. Ketebalannya 1 jari di depan daun telinga. Jadi tidak ada godeknya yang terlalu ke depan sehingga pipinya kemakan sama godek. Kemudian besarnya godek tidak ada yang terlalu besar. Besarnya godek hanya 1 jari. Paling lebar itu 1,5 jari. Jadi nanti kalau godeknya kebesaran kayak apa ya? Kayak pisang goreng. Ya. Oke, membuat godek itu, ini tadi ada ujungnya penitis. Dari ujung penitis ini kita tarik garis lurus ke dalam ya. Kemudian kita gambar di sini. Biasanya rata-rata seseorang itu pasti sudah punya pertumbuhan rambut. Walaupun masing-masing orang itu beda. Ada yang hairline-nya ini terlalu banyak di depan begitu ya. Ada yang hairline-nya ini masih sangat ke belakang.
Tapi masing-masing orang pasti punya yang namanya hairline, pertumbuhan godek, kemudian penitis, ini pasti ada. Kita tinggal ikuti ke bawah begini. Ukurannya sesuai dengan tadi yang kita titikkan. Nah, ini kemudian kita tarik begini. Godeknya pada bagian atas telinga masuk ke dalam rambut, pada bagian atas ini mengikuti dengan godek seseorang. Mbak, biasanya samping ini digabungkan antara penitis sama godek. Boleh, itu sudah modifikasi. Ya, digabungkan itu di sini diisi sama pidih, nyambung boleh. Tapi kalau untuk pakemnya memang ukurannya begini, masuk sehingga ini nanti dikerik sedikit, jadi kelihatan menyudut, bukan kelihatan cembung. Bagian ini loh Bu, pertemuan misi Mbak, pertemuan antara penitis dengan godek ini dia benar-benar masuk berbentuk segitiga begini. Bukan kalau sekarang yang tren kan dibuat lengkung begitu, nyambung boleh. Tapi kalau untuk ujian itu biasanya tetap ukurannya harus bentuknya sesuai dengan bentuk pakem. Itu. Tapi kalau modifikasi kalau hijab itu biasanya tidak harus kita menggunakan pakem, Bu. Ya. Kalau hijab, karena hijab itu sudah modifikasi. Begitu. Ini untuk godeknya. Setelah itu ini baru kita isi dengan menggunakan pidih. Selesaikan sisi sebelah sini. Permisi Mbak. Nanti ini berpasangan kan? Ya. Selesaikan sebelah sini. Setelah itu kita isi dengan menggunakan pidih. Pengisian pidih itu boleh dari sisi kanan ke kiri boleh, dari tengah sisi kanan, sisi kiri juga boleh, tapi tidak boleh lompat dari sini tiba-tiba penitis dulu baru pengapit, tidak. Kalau ngisi pidih itu harus runtut. Ya, karena nanti berkaitan dengan warna. Kalau ini sudah diwarna, kita ngisi sini pasti belepotan. Ya. Itu ada yang ditanyakan? Cukup jelas atau membingungkan? Kalau nggak praktek ya memang bingung, tidak bisa membayangkan. Oh, ini godeknya sebelah sini ya. Ya. Ini godeknya itu ke arah bawah. Ke arah bawah. Ke arah bawah. Jadi ini 2 jari, ya. Kemudian 1 jari, ketebalannya 1 jempol. Ini kita buat godek begini, mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah. Ya. 2 jari, 1 jari, 1 jempol. 1 jempol itu untuk yang di daun telinganya, di yang ada antingnya itu loh, Bu. Untuk panjang godeknya. Jadi jangan sampai godek terlalu panjang atau godeknya terlalu pendek begitu.